Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Kalau sehat semua. Nah, bagaimana perasaan kalian yang biasanya kalian belajar bersama Pak Indra di kelas, sekarang harus Zoom seperti ini? Seperti apa perasaan kalian? Kira-kira enak belajar di sekolah langsung atau belajar di rumah seperti ini? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Ada yang enak di rumah, ada yang enak di sekolah ya. Nah, kalau di sekolah kalian kan belajarnya bisa ketemu teman-teman kalian langsung, ya. Jadi di kelas bisa bermain ketika istirahat, bercengkrama, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, kalau online seperti ini kita masih bisa berkomunikasi. Salah satunya lewat media daring ini, lewat Zoom. Tapi mungkin kalian tidak bisa ketemu secara langsung dengan teman-teman kalian ya. Jadi hanya melalui video Zoom. Tapi tidak apa-apa. Kenapa kok kalian belajar daring hari ini? Ada yang tahu? Dari hari Senin sampai Kamis? Ada yang tahu mengapa? Ada yang tahu? Kenapa kalian belajar daring dari hari Senin sampai Kamis ini? Karena nanti kameranya terus. Karena kondisi Surabaya ini masih belum kondusif ya. Kalian tahu sendiri kemarin masih banyak demo. Jadi agar aman untuk sekolah-sekolah didaringkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya. Seperti itu. Iya, Bu. Suara Pak Indra kedengaran tidak? Dengaran. Lagi ya. Pak Indra akan share screen. Oh. Nah, langsung berapa? Bagaimana anak terlihat gambarnya yang di HP kalian? Ya. Terlihat ya? Kelihatan. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar pembelajarannya bermanfaat, terus keadaan Surabaya juga semakin baik ya ke depannya ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum kita mulai, Pak Indra matikan suaranya dulu ya, sebentar ya. Nanti kalau kita diskusi tanya jawab, nanti suaramu dinyalakan lagi ya. Jadi mungkin minta tolong sekarang suaranya dimatikan dulu. Ya, Pak. Biar nanti penjelasan Pak Indra kedengaran ya ke kalian ya. Ya, Nanti Pak. ketika diskusi, nanti kita mulai lagi ya. Buka lagi suaranya. Oke, Pak Indra lanjutkan. Tadi sudah berdoa. Nah, sekarang seperti ini. Pak Indra ada sebuah senam konsentrasi. Ya. Senamnya seperti ini. Jika Pak Indra bilang huruf A, ya, kalau Pak Indra bilang huruf A, maka kalian pegang hidung kalian seperti ini. Coba dipraktekkan. Pak Indra bilang A, pegang hidungnya. Nah, ketika Pak Indra bilang B, maka kalian pegang telinganya seperti ini. Nah, jika Pak Indra bilang C, maka kalian pegang kepalanya atau rambutnya seperti ini. Nah, bisa memahami ya? Nah, ini untuk
mengetes konsentrasi kalian. Betul atau tidak. Nah, kalau kalian masih ngantuk, nanti yang dipegang bisa salah ya. Oke, kita mulai. Mulai dari yang termudah dulu. Kita urutkan dari A, B, C ya. Coba A. Pegang apa kalau A? Hidung. B. Ayo, ada yang kebalik ini. A, hidung. B, telinga. Kalau C, pegang kepala. Sekarang Pak Indra acak ya. Coba ya, konsentrasi siapa, yang masih ngantuk siapa kira-kira. B. Ayo, B pegang apa tadi? Ayo, ada yang hidung, ada yang telinga, yang betul yang mana? Ayo. C. C mana? Kepala. A hidung. Coba sekarang yang cepat. B. C. A. B. A. C. B. Ada yang tidak konsentrasi. Oke, gak apa-apa ya. Ini untuk mengetes konsentrasi kalian ya. Jadi nanti sebelum kita mulai pembelajarannya kalian sudah siap ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, sekarang karena sudah konsentrasi, kita bisa mulai ya untuk pembelajarannya. Oke, sekarang perhatikan PowerPoint atau media yang Pak Indra share ini ya. Jadi seperti yang Pak Indra katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi. Nah, kira-kira menurut kalian, nah sekarang dinyalakan dulu. Suaranya kalian nyalakan dulu, kita tanya jawab dulu ya. Silakan kalian pencet untuk bagian audionya, suaranya. Dinyalakan lagi semuanya. Katanya jawab dulu. Nah, apakah kalian pernah menggunakan teknologi dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernah tidak? Nah, Pernah ya? Nah, coba sebutkan. Kira-kira teknologi apa yang pernah kalian gunakan sehari-hari? Yang ada di rumah kalian misalnya, ada teknologi apa? HP. HP yang kalian gunakan sekarang, apalagi? TV. TV, oke, bagus, apalagi? HP. Komputer. Kipas angin, yaitu bagian dari teknologi juga, apalagi? AC. Sepeda motor, ya, AC, betul, apalagi? Komputer. Apalagi? Laptop, komputer. Komputer, ya, terus? Apalagi kira-kira? Dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi teknologi yang kalian gunakan sehari-hari itu bentuknya sangat banyak, macamnya sangat banyak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini, coba kalian lihat gambarnya di depan kalian. Ada apa saja itu gambarnya? Kayak mobil. Mobil otonom. Nah, ada mobil otonom. Ya, tahu tidak mobil otonom itu mobil apa? Ada yang tahu? Nah, mobil yang punya fasilitas namanya autopilot. Tahu autopilot? Nah, autopilot itu bisa menyetir sendiri. Ya. Jadi ketika kita pencet menunya yang ada di dalam mobil tersebut, jika kita memilih autopilot, maka akan ditunjukkan kira-kira kita mau kemana. Nah, jadi di sana itu ada teknologinya, ada EA-nya, ada kecerdasan buatannya. Misalnya kalian ya dari rumah mau pergi ke sekolah, kalian tinggal klik saja tujuannya di situ. Misalnya ke SDN 1. Kemudian ketika kalian mulai menggunakan fitur autopilot itu, maka mobil tersebut tidak perlu kalian setiri sendiri. Dia akan berjalan sendiri sesuai dengan map, sesuai dengan rute, dan menuju ke sekolahan. Nah, itu namanya mobil otonom. Nah, terus yang kedua, ada gambar apa itu di situ? Robot penyedot Ya, robot penyedot debu. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dengan mesin Nah, kalau mesin penyedot biasa kan kalian harus gunakan pakai tangan kalian, ya. Kalian gunakan ke kanan ke kiri, ya baru bisa menyedot debu. Nah, yang ini beda.
Ini robot penyedot debu. Jadi robot ini itu punya fitur kecerdasan buatan. Jadi dia bisa berjalan sendiri, itu punya fitur kecerdasan buatan dan bisa dikendalikan jarak jauh juga. Nah, terus dia juga bisa mendeteksi sendiri mana yang kotor, mana yang bersih, kemudian dia sedot dengan sendirinya. Jadi, otomatis, ya. Nah, dua benda ini yang kalian lihat ini adalah salah satu contoh ya dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tanya jawab lagi. Kira-kira menurut kalian ya, kenapa robot-robot ini yang kalian lihat lagi dua itu tadi bisa melakukan hal tersebut, bisa melakukan hal secara otomatis? Nah, kira-kira apa mereka punya otak seperti kita atau tidak? Bagaimana menurutmu? Coba, bagaimana menurut kalian? Ada yang tahu tidak? Kira-kira kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Jalan sendiri, otomatis. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi ya, robot tersebut itu menggunakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, ya, atau nama lainnya itu adalah AI. Nah, AI ini atau kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Mereka bukan manusia ya, mereka itu robot, tetapi mereka bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi mereka bisa menentukan saya harus berbuat apa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Di bukumu, di buku IPASmu yang bab 3 itu membahas tentang teknologi. Nah, teknologi yang akan kita bahas kali ini itu adalah mengenai kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Oke, Pak Indra, unmute dulu ya suaranya ya. Pak Indra lanjutkan lagi. Oke, Pak Indra mulai lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan ya. Yang pertama itu kalian nanti akan menjelaskan tentang definisi kecerdasan artifisial atau AI ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang karakteristik dan juga macam-macam penerapan AI, penerapan kecerdasan buatan ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan yang ketiga, nanti kita bisa menyebutkan ya, kira-kira kalau kita menggunakan AI itu ada aturannya tidak? Nah, itu akan kita pelajari juga nanti ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, Pak Indra tanya dulu ke kalian ya. Kira-kira ya menurut kalian AI itu apa? Nah, menurut kalian. Oke, sekarang suaranya bisa dibuka lagi. Silakan suaranya bisa dibunyikan lagi, disuarakan lagi. Nah, kira-kira menurut kalian, tadi kalian sudah melihat contoh-contohnya, ada mobil otonom, ada robot penyedot debu. Nah, kira-kira AI itu, kecerdasan buatan itu, menurut kalian seperti apa? Nah, ada yang tahu? AI tadi apa? Nah, jadi AI itu, kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membantu kita, ya, membantu komputer terutama, itu untuk belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu kita perintah. Jadi tidak perlu diperintah manusia, mereka bisa berjalan sendiri, mereka bisa mengerjakan sendiri, ya, seperti tadi contohnya, mobil yang otomatis itu, mobil listrik otomatis, mobil otonom tadi, kan tidak perlu kita sendiri-sendiri ya. Kita hanya perlu memencet tujuan kita kemana dan mobil itu akan mengantar kita ke tujuan. Jadi dia berjalan sendiri ya. Nah, itu karena ada teknologi AI di dalamnya.
Kemudian lagi tadi robot penyedot debu kan. Nah, kan kita tidak perlu memegang penyedot debunya terus kita gerakan, tidak perlu, mereka bisa bergerak sendiri, bisa membersihkan debu-debu dan kotoran sendiri yang ada di sekitar rumah. Nah, itulah AI ya, kecerdasan artifisial, yaitu teknologi yang membantu komputer atau robot tadi itu belajar. Mereka juga belajar ya untuk melakukan tugas tanpa kita perintah. Nah, jadi mereka bisa berjalan sendiri. Nah, itu AI ya, atau kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan mempelajari sekarang karakteristik dan juga contoh-contoh penggunaan kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI ya. Sudah tahu, oh AI itu apa? Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai karakteristik dan juga contoh penggunaan AI ini atau kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ternyata AI itu belajar dari data. Nah, jadi dikatakan sebagai mesin learning. Nah, jadi AI ini atau kecerdasan artifisial ini itu tidak seperti mesin pada biasanya, ya, yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap. Nah, karena AI ini ternyata bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya, dan jika semakin banyak yang dia pelajari atau data yang dia pelajari, maka semakin baik kemampuan AI tersebut. Nah, ini yang pertama ya, karakteristiknya. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Nah, kalian lihat gambar yang ada di layar HP kalian. Nah, ini gambar apa? Gambar YouTube, ya benar sekali. Jadi ini gambar YouTube. Nah, ketika kalian pasti sering melihat YouTube atau pernah membuka YouTube ya di HP kalian. Nah, jadi YouTube ini bisa merekomendasikan video yang kalian sukai berdasarkan riwayat tontonan. Jadi kalau kalian misalnya contohnya seperti ini, jika kalian sering nonton tentang petualangan, tentang tempat wisata misalnya ya, sering melihat, mencari, playing video tentang tempat wisata, maka ketika kalian membuka pertama kali video atau YouTube itu, maka di tampilan awalnya nanti beradanya itu banyak rekomendasi-rekomendasi video tentang tempat wisata. Jadi itu berdasarkan dengan video YouTube yang sering kalian lihat. Nah, itu kepintarannya AI seperti ini. Ya. Bisa merekomendasikan video yang disukai dari riwayat tontonan kalian. Nah, ini yang pertama contohnya. Kemudian contoh yang kedua sekarang. Nah, Google Translate. Nah, kalian pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba mungkin ya? Google Translate ini ya. Misalnya kalian ingin mengartikan berbagai kalimat atau mungkin teks ke dalam bahasa negara lain. Contohnya misalkan kalian punya teks atau kalimat bahasa Indonesia, kemudian kalian ingin mengartikannya ke dalam bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Spanyol, Rusia, atau bahasa-bahasa lain di dunia ini. Nah, kalian pasti pernah ya mencobanya, menggunakan Google Translate ini. Nah, ternyata teknologi Google Translate ini itu juga salah satu menggunakan AI ya dalam penggunaannya. Jadi Google Translate ini semakin akurat dalam menerjemahkan setiap kosakata itu karena dia itu terus belajar. Nah, belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, ini jadi dia semakin banyak dimasukkan data arti-arti kata misalnya ya, kalimat-kalimat dari berbagai orang di seluruh dunia, itu kan data itu diterima oleh Google Translate ini. Nah, dia belajar untuk terus mengartikan dengan semakin akurat dan semakin bagus. Nah, ini teknologi AI pada Google Translate ya. Nah, ini contoh machine learning ya. Jadi AI itu belajar dari data ya. Kemudian berikutnya, yang kedua ini karakteristik AI yaitu AI ternyata mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah,
Jadi AI itu tidak stagnan, tidak tetap, dia terus beradaptasi, ya, tambah bagus lagi, selalu meningkat performanya, ya. Nah, jadi KA ini bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman atau data yang dia peroleh. Nah, jadi jika KA itu awalnya sering melakukan kesalahan misalnya ya, karena baru awal-awal misalnya, nah dia itu AI ini bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Karena semakin banyak kesalahan itu pastinya dia bisa memperbaiki. Dan dia semakin akurat, semakin bagus tentunya nanti ke depannya. Ya. Jadi mampu beradaptasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat di layar HP kalian. Terlihat ya di layar HP-nya. Nah, ini aplikasi apa anak-anak? Pasti semua sudah tahu. Ya, betul sekali ini aplikasi Google Map. Ya, Google Map ini salah satu aplikasi yang menggunakan AI ya dalam penggunaan sistemnya. Jadi aplikasi peta ini seperti Google Map atau aplikasi lain itu ada yang namanya Waze atau Waze. Nah, ini awalnya mungkin salah memperkiraan waktu tempuh ya. Nah, tetapi setelah lebih banyak orang yang menggunakan jalan yang sama, jadi sering misalnya perjalanan dari rumahmu ke SDN Simokerto 1. Nah, semakin banyak yang mencari rute-rute tersebut, nah sistem Google Map ini, ya AI di dalamnya ini bisa memperbaiki dirinya. Jadi dia memprediksinya menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Nah, dia bisa mencari jalan yang lebih cepat dan rute yang terbaik. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan Google Map ini, lama-kelamaan Google Map ini semakin bagus, justru semakin bagus, bisa memperbaiki dirinya dan bisa menemukan rute perjalanan yang paling cepat mungkin ya, atau yang paling dekat mana. Nah, dan intinya mencarikan rute yang terbaik. Nah, ini kecanggihan dari Google Map ya dengan teknologi AI-nya seperti itu ya. Nah, ini Pak Indra yakin kalian pasti sering menggunakan ini atau minimal ya, ayah ibu kalian ketika dia berkendara naik motor misalnya perjalanan ke rumah siapa saudara kalian, Pak atau Bude kalian. Nah, mungkin ketika dia menemukan jalanan yang macet, dia pasti kan mencari jalan alternatif. Nah, ini di sini fungsinya. Nah, menggunakan Google Map ini mencari rute yang terbaik, mana yang bisa menghindari macet, dan akhirnya ketemu rute yang terbaik. Nah, ini ya manfaat AI berikutnya. Kemudian contoh lainnya ya dari AI yang beradaptasi ini adalah dalam aplikasi Google Assistant atau asisten virtual. Nah, seperti Siri contohnya atau yang sering kalian dengar kan namanya Google Assistant ini. Nah, semakin memahami suara dan aksen pengguna seiring waktu karena dia terus belajar dari interaksi sebelumnya ya. Jadi semakin banyak orang-orang di dunia ini yang menggunakan Google Assistant untuk menginput suara mereka, mencari sesuatu hal yang dia butuhkan terhadap Google Assistant, maka Google Assistant ini lama-lama seiring bertambahnya waktu, dia terus belajar, ya, dia terus beradaptasi dan akan memberikan yang terbaik seperti itu, ya. Nah, ini ya, ini karakteristik yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah KA ini atau AI ini dia itu bekerja berdasarkan algoritma. Nah, berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, jadi seperti ini maksudnya anak-anak. Jadi AI ini atau KA ini bekerja dengan aturan dan langkah-langkah yang matematis ya. Atau yang disebut namanya algoritma. Nah, dengan algoritma ini AI atau KA ini bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Jadi dia kan itu mendapatkan data terus-menerus ya. Ketika dia sering mendapatkan data terus-menerus, maka dia bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi bisa memprediksi. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Bisa dilihat di layar HP anak-anak semuanya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini ada aplikasi apa? Bisa kalian lihat. Cuaca ya, ya betul sekali. Nah, ini aplikasi cuaca. Nah, aplikasi cuaca ini bisa memprediksi hujan
berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Jadi ketika aplikasi cuaca ini sudah setiap kali mendapatkan informasi tentang suhu, kelembapan, dan data-data sebelumnya mengenai suatu tempat, nah setelah itu dia itu bisa memprediksi bagaimana hujan terjadi di waktu berikutnya. Nah, jadi kadang kan kita butuh sesuatu dengan aplikasi cuaca ini, aplikasi weather ini. Nah, ketika kita buka aplikasinya, di situ kan biasanya ada waktu, ada jam misalnya ya. Nah, jam 6, misalkan sekarang ini kita buka jam 6. Di situ kan misalnya suhunya 18 derajat dengan kondisi berawan misalnya. Nah, itu kan di situ di menunya kalau kalian lihat ada jam berikutnya. Misalkan prediksi untuk jam 9 bagaimana? Jam 12 nanti bagaimana? Kemudian sore hari nanti gimana? Hujan atau tidak? Berawan tidak? Cerah atau tidak? Nah, di sini fungsinya AI ya dalam aplikasi cuaca bisa memprediksi kira-kira nanti sore hujan atau tidak ya kira-kira. Nah, tapi walaupun seperti itu, AI ini kan selalu beradaptasi, jadi tidak 100% akurat karena dia kan terus belajar untuk memprediksi bagaimana keadaan setelahnya. Jadi ini hanya untuk gambaran kalian ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana fungsi prediksi pada AI ya, untuk terutama pada aplikasi cuaca. Nah, berikutnya ini kalian, nah ini yang sering paling ya. Kalian itu pasti kan sering membuka yang namanya Shopee, Tokopedia atau Lazada atau mungkin toko online yang lain, TikTok. Sekarang kan di TikTok juga bisa ya untuk berbelanja. Nah, jadi aplikasi belanja online ini atau daring ini itu bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Misalnya kalau kalian sering melihat atau mencari barang-barang jenisnya misalnya baju-bajuan atau kerudung atau apa, nah nanti aplikasi belanja daring ini itu akan menunjukkan, merekomendasikan produk-produk yang kalian suka berdasarkan apa yang sering kalian cari atau kalian beli, ya seperti itu. Nah ini kecanggihannya bisa memprediksi kira-kira apa ya yang kalian butuhkan nanti bisa terlihat di situ, ya. Nah itu kecanggihan AI seperti itu salah satu contoh. Nah yang keempat sekarang karakteristik yang keempat yaitu KA atau AI ini mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ini salah satu kecanggihan berikutnya, karakteristik atau ciri-ciri dari AI berikutnya. Jadi dia itu bisa mengenali pola dan membuat keputusan sendiri secara otomatis tanpa kita perintah seperti alat-alat biasanya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi kayak KA itu atau AI ini tidak hanya melihat data saja, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia itu sendiri. Nah, dari pola-pola ini, KA ini bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis ya, tanpa harus kita perintah secara manual ya, tapi secara otomatis dia bisa berjalan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian pasti pernah membuka Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, media sosial ya. Ada yang punya Facebook di sini? Banyak ya, banyak yang punya Facebook tentunya. Nah, kalau yang paling populer tentunya sekarang mungkin IG, Instagram, seperti itu ya. Nah, aplikasi sosial media ini seperti Facebook atau Instagram, itu bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Jadi kalian lihat digambarkan, biasanya kalau kalian upload foto ya, upload foto di IG atau mungkin di Facebook ini, nah ketika kalian klik di bagian wajahnya, nah itu nanti atau mungkin bagian salah satu tubuhnya, terutama wajah, nah nanti otomatis dari aplikasi Facebook ini atau Instagram ini nanti bisa menyarankan nama teman kalian untuk ditandai. Misalkan teman kalian sedang foto bersama berempat misalnya ya, ada misalnya di situ ada Firza, ada Adi Siasta, kemudian ada Azara, dan ada misalnya ada Hafiz. Nah, berempat mereka foto bersama. Ketika misalnya yang mengupload itu Hafiz, nah Hafiz ingin mengupload, setelah mengupload, Hafiz itu bisa menandai dengan nama temannya. Misalnya ketika diklik fotonya, kemudian ditandai, oh ini
fotonya Fitza. Nanti otomatis akan menyarankan nama temanmu di situ. Siapa? Ini nama orangnya. Oh, Fitza misalnya. Kalian klik Fitza. Nah, nanti Fitza itu akunnya, akun Instagramnya atau Facebooknya akan ada pemberitahuan bahwa dia ditandai dan ada di dalam foto tersebut. Nah, ini kecanggihan dari AI ya. Nah, dia bisa mengenali wajah dalam foto tersebut. Jadi, Facebook atau Instagram ini dapat memberikan rekomendasi ya. Kira-kira ini siapa? Nah, berdasarkan wajah yang ada di situ. Nah, itu menggunakan teknologi pengenalan wajah. Nah, ini sungguh luar biasa ya, canggihnya AI ya. Yang ada dan mulai muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu juga pada Instagram juga sama ya, seperti itu. Nah, itu. Nah, sekarang contoh-contoh lain dari penggunaan AI ya. Selain contoh-contoh penggunaan AI dalam karakteristik AI tadi yang sudah Pak Indra sebutkan tadi, ternyata AI itu juga digunakan dalam berbagai hal dan macam-macamnya atau jenisnya itu sangat banyak ya. Nah, yang sekarang ini yang paling populer yang sering digunakan oleh orang-orang adalah KA generatif ya, atau AI generatif. Nah, seperti contohnya adalah ChatGPT. Nah, ini paling populer ini. Nah, ada yang pernah menggunakan mungkin ChatGPT ya? Ada ya? Nah, ChatGPT ini kan kita kalau menggunakannya kan kita bisa mencari apapun yang kita butuhkan di situ. Mencari pengetahuan mungkin atau jawaban dari apapun yang kita inginkan. Misalnya, contohnya ya, misalnya kalian ingin mencari contoh sebuah puisi. Nah, ketika kalian ketik ya di bagian kolomnya, misalkan carilah puisi tentang apa yang kalian inginkan, apa bebas, misalnya puisi tentang cinta. Nah, kalau kalian ketika kalian tulis puisi tentang cinta dan di enter, nah di situ nanti langsung muncul wah contohnya puisinya seperti ini. Jadi sangat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam mengerjakan tugas ya. Tugas kalian pasti lebih mudah. Contoh lainnya, ketika kalian butuh misalnya, saya butuh gambar untuk mewarnai tentang kemerdekaan misalnya, kalian ketik saja di situ. Ya, buatlah gambar tentang kemerdekaan atau temanya tentang kemerdekaan, nanti langsung ditunjukkan gambarnya apa. Ini luar biasa sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tetapi tetap kalian harus teliti ya, karena AI ini tidak 100% bisa akurat. Jadi dia kan juga belajar, ada adaptasi. Jadi walaupun nanti keluar jawaban semua yang kalian inginkan, tapi harus tetap kalian koreksi, kalian lihat lagi, ulas lagi, kira-kira jawabannya benar-benar sesuai atau tidak. Nah, ini ChatGPT ini sangat membantu, dan ChatGPT ini itu lebih luar biasa bagus daripada Google biasa. Kalau Google biasa, kalian ketika mencari misalkan puisi tentang orang dewasa misalnya, puisi tentang orang tua atau puisi tentang nasihat misalnya. Nah, kalau di Google ketika kalian klik, maka yang muncul kan website-website ya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kalian harus klik website itu untuk melihat satu persatu kira-kira mana yang cocok lah. Kalau ChatGPT ini langsung ketika kalian ketik misalnya buatkan puisi yang kalian inginkan temanya tentang apa, langsung muncul jawabannya itu. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mengeklik website-website yang direkomendasikan oleh Google, tapi di ChatGPT ini langsung keluar jawabannya. Nah, itu sangat bagus dan sangat membantu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya ini yang sering digunakan contoh AI lain dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah Google Lens. Nah, ini ada di HP kalian. Jadi mungkin di sini ada yang pernah menggunakan ya. Nah, jadi Google Lens ini bisa mengenali objek apapun dengan hanya menggunakan kamera HP. Jadi ketika kalian klik buka aplikasi Google Lens-nya, otomatis nanti kamera kan akan menyala. Nah, ketika kamera menyala, kalian misalkan hadapkan kamera itu pada tanaman. Nah, misalnya ketika kalian hadapkan pada tanaman itu, nanti otomatis akan muncul informasi, ya, akan muncul informasi tentang tanaman tersebut. Misalnya jenis tanamannya apa? Oh, misalnya tanaman kumis kucing, tanaman mawar, atau bunga-bunga yang lain nanti akan
muncul di Google Lens itu mengenai pengetahuannya tentang tanaman tersebut ya. Jadi informasinya nanti keluar. Ini sangat sangat luar biasa membantu. Kalian bisa juga arahkan misalnya juga ke hewan. Nah, ketika kalian menggunakan Google Lens ini diarahkan kameranya ke hewan misalnya. Nanti otomatis akan membaca ini hewan apa ya jenisnya. Oh, misalkan ini adalah anjing laut atau apa. Nah, itu sangat luar biasa membantu. Jadi sangat praktis sekali untuk kehidupan manusia. Nah, termasuk juga tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis benda atau apapun. Ternyata Google Lens ini juga bisa berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan teks yang kamu lihat. Nah, contohnya misalnya kalian beli tiket, misalnya di luar negeri. Ketika kalian ke luar negeri, membeli tiket, di situ ada bahasa asing yang kalian tidak pahami. Kalian gunakan aja Google Lens. Google Lens diarahkan ke tiket itu, nanti manfaatkan menunya tentang translate. Jadi kalian klik menu translate, nanti otomatis akan bisa ditranslate ke bahasa apa, misalnya ke bahasa Indonesia, biar kalian paham apa artinya. Dan termasuk misalnya ketika kalian di luar negeri, ada pengumuman, misalnya di hotel yang kalian inapi, misalnya ada pengumuman dalam bahasa asing yang kalian tidak paham, misalnya kalian sedang ke Rusia, ada bahasa Rusia yang kalian tidak pahami, gunakan saja Google Lens. Nanti akan ada menu tentang translate atau terjemahan. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi mempermudah hidup kita, ya, seperti itu. Termasuk misalnya kalian ada sebuah barcode, misalnya kode barang atau kode apapun, bisa juga kalian gunakan ini Google Lens. Kalian tinggal arahkan ke barcode atau kode tersebut, nanti terbaca kodenya, langsung diarahkan, ya, kode ini tentang apa misalnya kodenya. Nah, ini luar biasa sangat membantu ya. Nah, ini contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari macam-macamnya selain yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Google Lens. Nah, yang ketiga, nah ini yang tadi Pak Indro jadikan pertanyaan di awal waktu ya, pertanyaan pemantik tadi tentang mobil otonom. Nah, ini juga luar biasa sangat canggih ya. Mobil otonom ini contohnya yang paling terkenal itu ada mobil Tesla ya. Ini yang pertama kali menciptakan mobil listrik dan juga mobil otonom yang bisa menyupiri kendaraan secara otomatis atau nama lainnya itu autopilot ya. Dan dia juga bisa parkir sendiri, jadi sangat canggih. Nah, jadi di dalam mobil Tesla-nya ini kan ada menu. Nah, ada menu, ada layarnya, kalian bisa mengarahkan misalnya mobil ini mau kalian gunakan kemana. Misalnya dari rumahmu kalian ingin ke Tunjungan Plaza, misalnya, atau ke Delta Plaza, atau ke Gedung Gerahadi, atau mungkin ke alun-alun Surabaya, kemanapun, kalian tinggal klik saja arahnya, misalnya dari rumah kalian ke sana. Kemudian ketika kalian klik menjalankan mobilnya, nah kalian tidak perlu menyetir, nah, seperti yang digambar kalian lihat. Jadi tangan kita di bawah seperti ini nempel pada kaki kalian, dia menyetir otomatis nanti. Otomatis dia akan berjalan kemana sesuai dengan rute yang kalian pilih tadi. Jadi sangat canggih ini, luar biasa kan. Nah, dan dia juga beberapa fitur juga ada tentang cara parkir sendiri. Jadi ketika kalian aktifkan, ketika kalian gunakan, maka mobil tersebut akan parkir dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kalian parkir sendiri karena biasanya kan ada beberapa orang yang kesulitan memarkirkan mobil jika lahannya sangat sempit atau tempat parkirnya sempit. Nah, ini mobil otonom ini bisa parkir dengan sendirinya. Jadi sangat canggih, ya. Kita bisa tidur-tiduran dengan tenang ketika perjalanan. Tapi namanya teknologi ya, namanya AI, tetap dia itu kan selalu belajar, memperbaiki diri. Nah, jadi terkadang mungkin pernah ada kala waktunya mengalami problem, error atau lain sebagainya. Itulah namanya AI. Jadi dia selalu belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ini sudah menunjukkan betapa canggihnya, ya, betapa hebatnya teknologi AI masa kini. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, ya, macam-macam AI di sini. Seperti itu ya, luar biasa, ya. Nah sekarang yang Pak Indra ingin kalian tahu, ya, Pak Indra ingin tanyakan ke kalian. Nah, jadi AI dan alat-alat teknologi biasa itu ada perbedaan ya.
Kalau AI itu dia bisa berpikir sendiri dan memberikan keputusan secara otomatis. Tapi kalau alat-alat teknologi biasa, dia kan harus secara manual kita perintah, kita pencet, baru dia bisa berhenti ya. Contohnya seperti ini, nah. Misalnya kalau kalian punya kalkulator, nah kalkulator itu kan dia tidak bisa menghitung sendiri. Kita harus memasukkan angkanya, misalkan 40 dikali 5, kita pencet kan. Nah, di kalkulator tersebut nanti baru ketemu hasilnya berapa. Nah, ketika teknologi AI itu dia tanpa harus kita pencet-pencet manual seperti itu, dia bisa menghitung dengan otomatis perkiraannya dan lain sebagainya. Nah, itu jadi perbedaan antara teknologi biasa, mesin biasa dengan mesin cerdas atau AI itu seperti itu ya. Jadi bisa mengambil keputusan luar biasa kan? Ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dan juga contoh-contoh AI lain yang sering digunakan oleh orang-orang di dunia ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika penggunaan AI. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di HP kalian materinya? Halo, sudah terlihat belum, anak-anak? Suara Pak Indra masuk tidak? Halo? Suara Pak Indra kedengaran tidak? Dengaran ya? Dengaran? Ada yang mungkin suaranya tidak terdengar, suara Pak Indra, siapa? Dengar semua? Oke, kalau coba tangannya diangkat seperti ini. Siapa yang suaranya terdengar? Suara Pak Indra yang terdengar, angkat tangan untuk menunjukkan. Oke ya, terdengar semua ya. Oke, kalau terdengar, Pak Indra mulai lagi ya. Oke, silakan lihat lagi layar HP kalian. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah tahu apa saja jenis kecerdasan artifisial atau AI yang ada dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Contohnya sudah kalian lihat. Nah, sekarang materi terakhir untuk menutup pembelajaran hari ini adalah materi etika penggunaan AI ya. Jadi ketika kalian menggunakan AI ya, menggunakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan tadi, itu kalian harus menggunakan beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Yang kedua prinsip tanggung jawab. Ya. Jadi kalau kalian misalnya membuat sesuatu dengan bantuan AI, apalagi sekarang kan sudah canggih-canggih. Kalian pernah lihat video-video buatan AI? Ada yang pernah lihat? Yang misalnya kalian menggunakan foto kalian bisa dirubah menjadi bergerak, bisa terbang dan lain sebagainya. Pernah lihat tidak di YouTube video-video hasil AI? Ada yang pernah lihat? Pernah. Nah, jika kalian membuat sesuatu menggunakan AI dengan bantuan aplikasi apapun untuk edit-edit video dan lain sebagainya, nah kalian itu harus jujur. Jadi misalnya kalau itu memang buatan AI dan bukan asli, maka kalian ketika mengumpulkan tugas kalian itu atau misalnya ada orang lain yang bertanya, maka kalian harus menjawab jujur bahwa itu adalah buatan AI ya. Jadi untuk mengurangi berita-berita hoax, ini kan banyak berita-berita hoax itu menggunakan AI. Nah itu kalian harus punya prinsip kejujuran. Yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Nah, jadi kalian harus bertanggung jawab dengan jawaban apapun yang kalian dapatkan dari AI. Jadi misalnya kalian mencari pengetahuan, mencari jawaban dari pelajaran misalnya, pelajaran apapun, misalnya kalian mencari di ChatGPT, di Google atau apapun dengan teknologi AI, kalian harus cross check dulu. Nah, jadi jangan apapun yang kalian terima itu kalian percaya langsung. Jadi kalian harus koreksi lagi.
Karena AI itu tidak 100% benar. Mereka itu hanya mencari jawaban dari beberapa sumber saja. Jadi harus kalian cross-check lagi. Kira-kira jawabannya ini pasti betul tidak. Nah, kalau memang betul, silakan bisa kalian pakai jawaban dari AI itu. Nah, contoh lagi di sini Pak Indra ada sebuah cerita. Misalnya di sini ada Budi ya. Budi ini ceritanya menggunakan AI untuk membuat karangan. Nah, sebuah karangan cerita. Nah, kemudian dia mengakuinya sebagai karya dia sendiri. Nah, padahal ketika dikumpulkan itu, misalnya Pak Indra ya sebagai gurunya, itu meminta untuk membuat karya sendiri yang bukan dari hasil bantuan AI. Nah, itu harus jujur. Jadi, kalau misalnya memang Pak Guru kalian membolehkan, silakan bisa mencari sumbernya di internet dimanapun, maka kalian silakan menggunakan bantuan AI. Tapi ketika Pak Indra minta kalian membuat karangan kalian sendiri, membuat sebuah cerita sendiri, maka ya kalian membuatnya sendiri, ya, tidak bantuan AI. Jadi AI ini bermanfaat, tapi kalian harus bisa menggunakannya dengan etika, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kecerdasan AI ini, kecerdasan buatan ini itu bukan hanya sekedar program komputer biasa, tapi dia itu memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan sendiri atau keputusan yang otomatis. Nah, jadi semakin banyak data yang diterima oleh AI itu, maka AI itu bisa semakin cerdas dan bisa memberikan jawaban yang lebih teliti dan lebih jelas ke kalian, ya. Tapi walaupun AI itu cerdas, ya, tapi dia itu tidak seperti manusia, nak. Ya. Dia itu tetap sebuah mesin, ya, hanya mesin yang pintar seperti itu, ya. Jadi dia hanya bekerja berdasarkan data yang dia punya seperti itu. Nah, kita harus bijak, ya, kalau menggunakan AI ini kita harus bijak dan menggunakan etika yang seperti tadi. Nah, sekarang coba kita melakukan refleksi lagi. Nah, yang sudah kita pelajari tadi. Nah, oke, sekarang kita tanya jawab ya. Oke, silakan bisa dibuka videonya dan dibuka suaranya. Nah, sekarang kita coba melakukan refleksi kira-kira tadi yang sudah kalian pelajari, kalian pahami atau belum. Nah, oke. Yang pertama tadi, contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tadi contohnya ada apa saja, coba yang kalian ingat. Apa saja kira-kira penggunaan AI, kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa saja tadi? Suaranya dinyalakan, ya, biar kedengaran temanmu. Coba, angkat tangan. Angkat tangan, yang ingin menjawab, angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Nah, tadi contohnya itu kan ada, misalnya mobil otomatis, ya kan? Tadi mobil yang bisa menyetir dengan sendirinya. Kita supiri sendiri. Terus penggunaan AI lagi tadi contohnya misalnya ada mesin penyedot debu, ya. Terus ada memprediksi cuaca, terus ada penggunaan Google Map untuk memberitahu rute tercepatmu dan berapa lama kira-kira sampainya. Nah, itu mesin-mesin pintar yang ada di dunia ini itu rata-rata menggunakan AI, menggunakan kecerdasan buatan, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian buka buku IPAS-nya. Buku IPAS-nya dikumpulkan ya di sekolah ya? Nah, kalau dikumpulkan kalian gunakan buku pengumuman kalian. Ya. Gunakan pengumuman kalian. Nah, sekarang coba kalian tulis di buku kalian. Nanti kalian periksa jawabannya ketika kalian sudah mulai masuk sekolah. Nah, ini tugasnya yang kalian lihat di layar HP kalian. Jadi, tugasnya itu kalian mengidentifikasi apa saja kecerdasan buatan atau AI yang pernah kalian gunakan. Ya, apa? Kalian tulis. Termasuk
beberapa HP itu punya fasilitas Face ID. Jadi untuk mendeteksi wajah. Jadi misalnya untuk membuka kunci, nah membuka kunci HP itu bisa menggunakan wajah kalian. Jadi kalau HP-nya dipakai orang lain, ya, misalnya ada HP digunakan orang lain, maka tidak bisa, ya. Misalnya ketika kalian buka, cekrek, dilihatkan di HP kalian, kalau bukan wajahnya sendiri itu tidak bisa terbuka HP-nya. Itu juga ada. Itu fasilitas AI juga. Dan memang tidak semua HP ada fasilitas itu. Nah, itu tadi kan contohnya banyak. Misalnya kalian pernah menggunakan Google Map, bisa, itu kalian tulis bisa. Kalau kalian pernah menggunakan misalnya aplikasi untuk melihat cuaca, bisa, itu kalian tulis bisa. Pokoknya yang pernah kalian pakai sehari-hari kalian apa, silakan kalian tulis. Apakah sudah ditulis semua? Sudah. Sudah? Dapat berapa macam kira-kira? Dapat berapa? Teknologi AI yang pernah kalian gunakan? Kalian pernah menggunakan fasilitas apa saja? Ditulis jawabannya saja ya Pak ya. Ya, ditulis jawabannya saja. Ya. Ada apa saja yang pernah kalian gunakan, kalian tulis di situ. Misalnya, Pak, saya pernah menggunakan Google Map, Pak, untuk mencari alamat tante saya, misalnya, saudara saya. Bisa ditulis, oh yang pertama misalnya menggunakan Google Map. Yang kedua, misalnya, pernah menggunakan aplikasi cuaca, bisa kalian tulis, ya. Misalnya kalian pernah menggunakan Google Assistant yang ada di HP kalian. Jadi yang pakai suara itu, misalnya, Google, tolong carikan materi tentang perkalian pecahan misalnya, nanti kan langsung keluar sendiri materinya. Nah, itu kan fungsi Google Assistant. Misalnya kalian pernah menggunakannya, bisa kalian tulis di buku tulis juga, ya. Sudah ditulis semuanya? Apa saja yang pernah kalian pakai sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, maka untuk materi kecerdasan artifisial hari ini sudah materi kemarin hari Senin. Nah, nanti di pertemuan berikutnya minggu depan, jika sudah mulai masuk, kita nanti lanjut ke materi berikutnya, ya. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan mungkin dari anak-anak semua? Ada yang mau ditanyakan? Aku Pak. Ya, Tanggal gimana? merah. Ija, mau tanya apa? Aku Pak. Jumat masuk nggak? Tanggal merah. Jumat itu, kalian sudah lihat kalender belum? Jumat masuk nggak Pak? Belum. Sudah lihat kalender belum? Belum. Nah, kalau kalian lihat kalender, kira-kira hari Jumat itu tanggalannya merah atau hitam? Tanggal merah. Warna apa tanggalannya? Merah. Ya, warna merah kan? Jadi ada peringatan Maulud Nabi di kalender itu berwarna merah, maka hari Jumat kalian libur, ya. Senang apa sedih kalau libur kira-kira? Libur 1 minggu. Sedih. Barangkali sedih, nggak ketemu Pak Indra seminggu, nggak ketemu teman-teman kalian seminggu. Kita sedih nggak ketemu sama. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi secara langsung, ya. Tidak melalui Zoom lagi. Nah, kita nanti bisa bermain lagi bersama di kelas, bisa belajar lagi. Oke? Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Besok Jumat. Kenapa? Besok. Besok. Enggak Zoom menepin. Besok hari Kamis, nunggu pengumuman dari Pak Indra. Kalau ada Zoom nanti Pak Indra share link, ya. Kalau misalnya hanya penugasan nanti tak WA lagi di grup. Ya. Pokoknya kalian pantau terus grup paguyubannya, grup WA-nya. Nanti info apapun Pak Indra share di situ, ya. Oke, paham anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, ya. Keadaan kalian selalu aman, Surabaya aman, Indonesia aman, dan kembali damai seperti biasanya, biar bisa belajar secara normal lagi, ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian tambah pintar, tambah cerdas, ya. Dan tentunya bisa membahagiakan orang tua kalian, ya. Oke, terima kasih. Dari Pak Indra cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.